menjelaskan ada yang di atas air yang jarang kita singgung. Yang kita didik kepada anak didik kita itu kan semuanya ada di atas tanah. Tanah itu memang lebih mudah diatur karena jelas batasnya. Coba kalau air batasnya bagaimana Anda bikin kafling atau apa? Sertifikatnya juga susah kan? Mungkin itulah dugaan saya. Lalu sekarang kalau kita mengenal, mengerti dan menghayati tapak yang di atasnya akan hadir rancangannya, sudah merupakan kewajiban seorang arsitek. Kemampuan mendengar bisikan tapak itu bagian dari pendidikannya. Nah, ini yang mungkin lumayan sulit. Ya. Tapak itu mungkin saja berucap gini, aku ini berporositas loh. Aku ini belum tentu rata loh. Aku telah dihuni oleh pohon tertentu loh. Jadi jangan seenaknya kamu potong, karena akarnya sudah mendalami badanku. Aku adalah bekas sesuatu. Kalau Anda gali, barangkali ada sisanya. Dan itu mengandung sejarah, katakanlah gitu. Aku senang jika limpahan air melalui sisi ini, bukan sisi sana. Aku akan dilewati oleh sesuatu. Aku sudah tercemar, maka tolonglah aku. Kandungan diriku telah dirusak. Aku tak sudi dengan ini atau itu. Tetanggaku ini loh. Aku senang jika sisi ini didekati kendaraan tak bising. Angin yang membawa udara bersih melewati aku di saat tertentu saja. Aku dulu dikenang orang sebagai dan seterusnya. Ya. Nah, melalui dialog atau pembicaraan dengan tapak itu, arsitek mulai berproyeksi akan tempat yang pantas ditempati itu, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tentu kita masih perlu mengisi perihal tapak yang berlandasan permukaan air. Karena negara kita kan bermoto tanah air. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan, cuma di situ ada checklist yang kalau Anda mau kalau ini direkam, saya kira saya tidak usah mengirim ini ke Bu Nani lagi. Direkam nggak ya ini? Tadi saya nggak tahu. Iya Pak, direkam Pak. Baik, jadi Anda sudah pasti akan dapat slide-nya kan? Jadi lingkungan penyangga kehidupan, olah lahan dan tapak itu oleh lingkungan pendukung kehidupan. Itu olah lingkungan pendukung kehidupan. Demikian pula olah air untuk berhuni. Jadi kita ini menghuni sebetulnya yang paling penting. Sebagaimana sekarang COVID menyuruh kita menghuni lingkungan yang terdukung, ya. Jadi sebetulnya sustain itu artinya dukung, ya. Akan berlanjut menyangga kehidupan manusia. Dan arsitek perlu sadari dan pahami hal itu sepenuhnya. Pengetahuan terhadap lingkungan kini bersenyawa dengan arsitektur. Lingkungan yang terabaikan akan menjadi benih pengabaian terhadap kehidupan manusia. Jadi jangan main-main dengan lingkungan. Saat ini kita sadar kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Dulu waktu saya dapat pendidikan, mungkin tidak terlalu mementingkan itu. Main kita kalau mau bangun, bangun saja. Tidak begitu peduli. Ya. Ekologi merupakan ilmu tentang lingkungan hidup bagi manusia. Orang Yunani menurunkan kata oikos dan logos yang kemudian bergabung sebagai ilmu tentang rumah dan sekitarnya. Lalu kemudian berkembang jadi ekologi. Kita semua kenal itu. Memahami lingkungan perlu memahami rumah tangga terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat gambar Jakarta ya. Ini dari Jakarta Post. Lalu ada juga yang masih hijau. Tapi yang kiri bawah ini sebuah bangunan sekolah. Ya. Dari taman kanak-kanak mungkin sampai SD kelas 3. Yang betul-betul ikuti irama
iklim. Ya. Jadi bangunannya ikuti dia punya data sekian tahun peredaran angin lah, hujan segala macam, akhirnya menjadi bentuk yang demikian. Tapi kita tidak selalu hadapi site itu dan mau melakukan hal itu. Jadi seperti pita begitu, itu kan menyulitkan dan belum tentu semua klien itu akan begitu mau menampung gagasan itu. Lalu kita juga bisa menghadapi masalah kampung banyak sekali yang perlu dipedulikan oleh arsitek atau calon arsitek. Ya. Nah, sekarang saya kembali ke rumah ya. Ini adalah tema utama pembahasan saya. Mengapa itu penting? Karena dia itu cikal bakal arsitektur. Berumah tangga itu merupakan pengejauhan tahan sikap manusia untuk menyatakan keberadaannya di suatu tempat. Ya, eksistensinya. Manusia bangun rumah agar ia berhuni di bumi ini. Berhuni memantapkan dirinya bahwa ada suatu tempat baginya untuk bermula dan berakhir kegiatan harian dan ritusnya. Maka sejarawan Joseph Rickwell berduga bahwa gubuk primitif atau primitive hut ya, itu cikal bakal arsitektur. Namun, pandangan Rickwell belum tentu menyentuh mereka yang berhuni di atas air. Karena contohnya semua di daratan. Berhuni itu perlu berdiam. Bukunya adalah On Adam's House in Paradise. Kalau Anda mau cari. Sudah terlalu lama. 50 tahun yang lalu. Berhuni itu perlu berdiam dalam rentang waktu di atas suatu latar, di bawah suatu bidang, dan di samping suatu sandaran. Jadi ruang itu mulai memilah, memaknakan bagi kita, dengan unsur-unsur pembatas, manusia memilah luar dan dalam, atas dan bawah, depan dan belakang, serta padat dan kosong. Hal ini berlaku bagi hunian di darat maupun air. Ini contoh kalau yang dulu disebut rumah, atau kalau bahasa daerah kebanyakan omah di Austronesia ini ya. Di Jawa, Bali, Kalimantan, umah itu kata dasarnya rumah. Itu konsepnya sebetulnya sebuah estate. Yang di bawah kiri itu adalah oikosnya Yunani, tapi sudah jauh setelah orang bercocok tanam. Kemudian ada kampung Baduy, dan ada juga rumah adat yang lain. Jadi menata lingkungan rumah, itu ekologi yang tadi. Pemastian posisi seseorang memantapkan kehadirannya di atas bumi. Oleh sebab itu kita membuat batas buat kehadiran kita. Rumah menjadi pusat atau hub. Ya, hub itu lingko bahasa Indonesianya. Jadi dia menjadi pusat kegiatan atau hub kegiatan juga. Menghubungkan tempat-tempat berkegiatan kita. Kehidupan perlu didukung oleh sumber daya lingkungan. Maka, pusat kegiatan ditunjang penyangga kegiatan, yaitu lingkung budidaya, yang bisa kita budidayakan. Kita domestikasikan. Lingkungan rumah menjadi tempat menghasilkan. Hasilnya tentu hasil pembudidayaan. Apakah itu ternak, apakah itu tanaman, kita membuat dia itu tidak tumbuh liar jika itu tanaman. Kita membuat hewan itu tidak liar kalau dia itu hewan. Jadi ternak. Meski gagasan pembudidayaan hewan dan tanaman telah ada sebelum manusia mulai bermukim. Sebelum nenek moyang kita menetap dan mempraktekkan pertanian, itu sudah mulai ada gagasan pembudidayaan. Namun situasi saat itu berbeda.
Jadi ini yang saya namakan domestikasi manusia, domestikasi diri manusia awal, Homo sapiens. Ya. Bermukim itu menetap dan cocok untuk meneruskan pertanian dan berbudidaya tanaman dan hewan. Itu belakangan. Pertama kali domestikasi manusia, Anda tahu berapa tua? 600.000 tahun yang lalu. Bayangkan. Jadi Homo sapiens itu baru dianggap mulai belasan ribu tahun yang lalu, nggak terlalu lama. Dibandingkan dengan 600.000 tentu. Lingkungan perlu ditata dengan efisien dan ilmu itu pun terbentuk. Jadi ekologi. Ya. Namun selain menata lingkungan, rumah juga perlu dikelola. Itulah yang kemudian jadi ekonomi. Ya. Jadi ini menunjukkan berbagai jenis hunian itu ada yang ke dalam, mencoak ke dalam, ada yang kita bangun di atas dasar. Mencoak ke dalam pun dia sudah tersedia dasarnya, latarnya. Dan yang sebelah kanan saya ingin menunjukkan bahwa rumah itu adalah jagat cilik ya. Jadi mikrokosmos buat kita. Isinya macam-macam yang bisa kita impikan. Mengatur rumah itu ekonomi. Pengelola rumah tangga dipercayakan pada kaum perempuan, terutama sang ibu yang pandai merawat. Inilah yang membedakan perempuan dan laki-laki. Karena perempuan itu melahirkan, dia itu care-ness-nya beda dari laki-laki. Jadi jangan heran, zaman permulaan domestikasi manusia, saat itu belum ada institusi yang namanya perkawinan. Jadi, orang hanya kenal anak itu dilahirkan oleh siapa. Dia tidak tahu anak itu ayahnya siapa. Sangat logis dalam hal itu, matrilinear mendahului patrilinear. Berkegiatan di rumah itu perlu diatur dengan tugas dan tanggung jawab anggota yang menghuni rumah. Dengan aturan rumah tangga, maka ketertiban dan keberlanjutan kehidupan berumah tangga turut tercipta. Praktek hidup akur berumah tangga inilah yang menghasilkan ilmu ekonomi, oikos dan nomos. Hukum berumah tangga disepakati dan dipatuhi anggota penghuni rumah tangga agar suatu tata tertib kelakuan berlangsung baik. Dan dengan demikian, sumber daya diatur secara adil dan efisien. COVID ini membawa saya berpikir ulang tentang ekonomi. Apakah kita yang mau kembali ke normal, normal yang serakah atau normal yang nanti sebetulnya kita ambil dari kearifan leluhur kita. Dan ini beberapa ilustrasi tentang ekonomi. Ekonomi itu tidak hanya soal uang, tidak hanya soal untung rugi loh. Dia mengatur sebetulnya. Pengaturan itu biar kita bisa bersahabat hidup di alam ini, di dalam lingkungan. Kemudian sekarang rumah dan arsitektur. Jika semua pengetahuan praktik berawal dari rumah, maka pembangun rumah, dalam kurung saya taruh arsitek, dan diberi tanda tanya karena tidak hanya arsitek yang bisa bangun rumah, wajib menguasai penataan ruang rumah agar terhuni. Terhuni tentu harus bahagia ceritanya. Arsitektur berbekal melancarkan kegiatan berumah tangga melalui ruang yang ditata berdasarkan seluk-beluk lingkungan berhuni itu. Jadi membangun dalam tanda kurung konstruk itu bermula dari susunan dalam pikiran kita. Kemudian kita proyeksikan untuk dilaksanakan keluar sehingga terjadi pembendaan dan jadi teraga. Oleh sebab itu, memahami lingkungan sudah sewajarnya dimulai dari menghuni rumah. Kini, berkat pandemi, kita dianjurkan berkegiatan di rumah. Maka rumah sudah wajar dimakna ulang
agar menjadi tempat berhidup dengan aturan, norma, ya, yang menemukan makna baru. Jadi jangan norma yang dulu diangan-angankan, sekarang kehidupan biasa saya kalau sudah diputus lah masalah-masalah, kita bisa mengeluh. Jadi ini sebetulnya di dalam benak sudah ada konstruksi, lalu kita proyeksikan keluar, lalu membangun lingkungan kita. Pembangunan mulai dari membangun rumah. Sebetulnya, ini yang sering saya tekankan pada arsitek yang mengajukan karyanya di TABG. Pembangunan itu tujuan akhirnya adalah membangun manusia loh. Bukan membangun fisik saja. Fisiknya untuk apa? Hanya dengan demikian, asa pendiri bangsa Indonesia itu tercapai. Jadi jika manusia Indonesia semua sudah utuh dan luhur, maka pembangunan dianggap berhasil. Tinggal dilanjutkan, dirawat, dipantau, dan dijaga. Pembangunan ragawi membutuhkan karsa, dan melalui arsitektur, tata ruang yang sehat dan leluasa untuk berkegiatan memudahkan pembentukan watak, harkat, dan sifat manusia yang luhur. Tapi jika tak hati-hati, hasilnya bisa saja berbalik. Saya anggap yang berbalik itu begini. Anda mendidik orang jadi pintar melalui pendidikan, arsitektur atau apa. Dia bisa saja menggunakan kepandaiannya untuk hal yang jahat. Jangan lupa, mafia itu pintar-pintar. Jadi tidak hanya anak didik kita akan jadi pintar saja. Dalam hal ini, pendidikan berperan kunci mengisi ruang yang terbentuk. Nah, ruang sudah disediakan, bagaimana kamu berkegiatan? Ke arah yang positif atau ke arah yang negatif? Dengan jiwa raga sehat, lebih mudah mewujudkan asa berbangun, ya, yang konstruktif, dan peradaban yang sehat pula. Kalau Anda bikin banyak kesempatan diberikan pada orang atau merangsang orang yang berniat jahat, itu berarti Anda sebetulnya kurang peka. Disinilah peran arsitek memegang kunci keberhasilan. Tentu jika diinginkannya. Saya tunjukkan ini adalah begini, kita mendidik mahasiswa di ruangan, di studio. Tapi orang bena, ya, orang bena itu yang seperti kiri atas, Anda lihat. Itu kalau membangun rumah, Anda lihat ya, orangnya beda umur. Dari anak kecil sampai ke yang tua, itu ada di situ. Dan di pelataran, mereka membangun rumah, setelah bangun, nanti baru pindahkan rumah itu ke tempat yang semestinya. Jadi semua mendapatkan pengetahuan ini. Tentu anak kecil ini yang masih remaja, barangkali dia merasa tidak perlu dia masuk arsitektur di UI atau Untar gitu ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah kerjasama di Sumba. Saya ikut rombongan Yori Antar untuk menyaksikan ini, tapi saya memiliki penafsiran yang nanti berbeda. Ya. Jadi ini adalah kerjasama, membangun itu bukan Anda sendiri loh. Sasaran kita tentu pembangunan berkelanjutan, atau yang disebut sustainable development. Demi menyejahterakan umat manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan, atau yang disebut Sustainable Development Goals atau SDGs. Anda kan tahu bahwa Republik Indonesia telah ikut menandatangani kesepakatan itu dan berjanji untuk memberhasilkan SDGs di Indonesia. Bappenas sedang giat-giatnya mensosialisasikan program mereka ke universitas-universitas, termasuk UI yang saya tahu. Arsitek Indonesia ditantang melalui pengetahuannya dalam kurung arsitektur, mengukur rancangannya dengan
SDGs. Sekarang ada ukuran. Tujuan-tujuan yang termaktub dalam SDGs itu cukup lengkap dan menyentuh yang tidak hanya kehidupan manusia, tapi juga sumber daya bumi agar kehidupan generasi lanjut kita tak terbebani. Kini mesin pelacak informasi telah siap memberikan rincian capaian setiap tujuan. Anda tinggal melacak, simak, dan ukur. Ini dari saya, tapi setiap ini ada ukuran-ukurannya yang bisa Anda lacak melalui Google, ya. No poverty tentu bukan tugas utama arsitek, tapi arsitek bisa membantu. Itu tugasnya barangkali yang paling berat bagi Ibu Sri Mulyani saat ini di dalam konteks Indonesia. Zero hunger itu juga mungkin bukan ini, tapi good health and well-being sangat bisa Anda gagaskan. Quality education sudah tentu menjadi kewajiban universitas, ya. Gender equality dalam desain Anda perlu membuat itu, jangan seenaknya bikin polisi tidur lalu yang sengsara adalah wanita hamil. Ini jadi kunci, ya. Kemudian clean water and sanitation itu juga sudah menjadi saya kira di dalam kurikulum. Affordable and clean energy sudah menjadi kewajiban kita. Decent work and economic growth. Nah, ini yang nanti mungkin kita perlu lihat ulang. Industry, innovation, and infrastructure, ini masih pola pikir, ya, framework dalam ekonomi pasar ceritanya. Menyerap tenaga kerja macam-macam segala macam itu turunan dari itu. Dan growth selalu kita harus tumbuh. Padahal China sekarang sudah mengurangi pertumbuhan. Yang penting sekarang membebaskan kemiskinan. Jadi no poverty yang jadi tujuannya. Reduce inequalities. Kalau dibiarkan cara berpikir kapitalis pasar, yang terjadi jurang ketidakadilan itu semakin besar. 1% penduduk menikmati, kalau 99% dari penduduk dunia itu di jumlah pun masih kalah sama kekayaan mereka, itulah yang tercipta. Nah, yang 11 ini paling penting, sustainable cities and communities. Dan itulah yang kita tuju nanti. Responsible consumption and production. Kita sudah biasa mengkonsumsi terlalu banyak. Orang di dunia ini saat ini lebih banyak meninggal karena overeat, ya, obesitas, daripada yang lapar. Aneh, ya. Dulu kita berjuang melepaskan kelaparan. Kemudian climate action, life below water. Apalagi yang tinggal di tepi pantai, life below water tentu lebih ini. Life on land, peace, justice, and strong institutions, partnership for the goals. Jadi partnership ini memegang peran yang sangat penting. Saya menuju ke tantangan. Tadi kan judul kita tuh tantangan, ya. Arsitektur sebelum peredaran SDGs masih berutak-utik dalam dunia konstruksi yang lebih memikirkan mengubah sumber daya menjadi bangunan. Bukan salah kita, memang kita mewarisi kok dari dulu. Jarang ada pemberi tugas dan arsitek penerima tugas ingin berpikir jauh ke depan demi kehidupan yang lebih berlanjut. Hal ini terus berlangsung hingga COVID-19 mewabah dan manusia dikurung, dipaksa mengurangi kegiatan di luar ranah perumahannya. Wabah itu membawa bencana dan tentu menghentikan kebiasaan konsumsi berlebihan yang serba dilayani. Ada istilahnya, conspicuous consumption. Ini terutama ditujukan untuk mengkritik apa yang disebut leisure class. Suatu kelas manusia yang banyak pembantunya ingin dilayani, itu kelas bangsawan lah, itu semua termasuk leisure class. Jadi mereka bangga dengan ada banyak pembantu atau dulu banyak budak. Ya. Namun merumahkan kembali manusia atau domestikasi ulang diri sendiri
juga ada hikmahnya. Manusia kini berkesempatan merenungkan, boleh saja mengeluh terus tentu, jika mau, ya, merenungkan jika mau terhadap kebiasaan lama yang sudah terlalu dimanjakan. Berlebihan makanan, memotong secara massal ayam itulah, sapi itu macam motong secara massal. Kalau dulu kan hanya saat kurban orang boleh makan daging. Lalu bekerja di rumah tidak semua bisa nikmati seperti yang kita nikmati saat ini. Ada internet, nggak apa. Masih banyak yang di kampung yang di sebelah kanan yang tunjukkan. Mungkin internetnya tak akan terputus-putus. Seperti tadi saya terputus-putus juga. Bayangkan. Karena hujan atau macam-macam. Tapi ini membuat kita merenung kembali. Dulu rumah memang tempat untuk bekerja juga. Menghasilkan, berlibur, beribadah di rumah. Macam-macam. Dan COVID ini menantang kita berpikir ulang kan. Masjid dibatasi jumlahnya. Gereja juga hanya boleh 25%. Dan orang seperti saya sekarang tidak boleh masuk gereja. Karena umurnya sudah berlanjut. Ada diskriminasi yang Tapi apakah saya akan mengeluh terus? Disinilah kita menemu ulang makna rumah dan membongkar arsitektur. Rumah bagi manusia awal masa bercocok tanam, selain berperan sebagai tempat istirahat, makan, merawat anggota rumah tangga berusia lanjut, dan membesarkan atau mendidik anak hingga dewasa. Anak yang dilahirkan kalau yang zaman dulu tidak tahu ayahnya itu siapa, menjadi milik kolektif komunitas. Dan mereka juga bertugas untuk mendidik anak itu sampai dewasa. Juga tempat berproduksi, berhibur, beribadah, atau sembahyang, istilahnya, menikmati dan mengembangkan seni dan keterampilan. Rumah tidak pernah satu fungsi seperti yang sekarang kita alami. Cukup untuk tidur aja, habis itu kita kerja, keluar, bermain, keluar, berlibur, hiburan, keluar. Mau apa, keluar rumah. Rumah hanya untuk istirahat, misalnya, sama makan. Tapi dia berfungsi majemuk. Zaman dulu gitu. Dalam wilayah Austronesia seperti Indonesia, umah itu segala bakal rumah, tak hanya sosok bangunan atau pondokan, tapi juga lingkup penyokong kehidupan. Itu sebuah estate. Ya. Rumah dapat dijadikan cetak kaki, bukan ekologis. Ecological footprint. Rumah tak pernah menjadi komoditas, melainkan lingkup community. Penghuni rumah tak hanya anggota keluarga yang hidup, tapi juga jiwa mereka yang sudah mendahului mereka. Lalu kita lihat kembali rumah, meskipun begitu, tapi kebanyakan satu ruang. Saat tidur dikasih tirai atau apa, ada macam-macam pengaturannya. Itulah ekonomi tadi. Nilai rumah, semesta yang terhuni. Menghuni rumah meluangkan kesempatan leluhur manusia memproyeksikan semesta bersama pengalamannya. Seluruh kegiatan daur hidup diri dan kelompok ditemukan, dimaknai bersama selama serumah. Tak heran beberapa pemikir besar menulis karya besarnya di rumah, bukan di ruang kerja kampus ya. Antara lain Heidegger, Wittgenstein, Bachrach. Wittgenstein itu lebih ekstrim. Dia membagi-bagi semua warisan kekayaannya dan dia pilih huni di gubuk. Lalu menghasilkan filsafat yang dianggap abad 20 itu adalah filsafat Wittgenstein. COVID-19 boleh saja dikeluhkan karena korban berjatuhan. Juga karena dia hidup kehidupan normal, kita itu diputus. Dan kehidupan terkurung yang menekan jiwa itu menyertai kita. Itu karena COVID. Ya. Kita mengeluh tentang itu. Tapi karenanya manusia juga punya kesempatan memawas diri, kembali merenungkan kebiasaan yang serakah. Ya.
dan merusak ibu pertiwi. Menemukan kembali makna rumah, bahkan jika ingin, memilih cara hidup yang berbeda. Mana yang Anda pilih, tentu amat tergantung pada pengalaman dan niat Anda. Ini rumah seluruh universe ceritanya. Arsitektur menghadapi ketaktentuan, ini antara lain adalah tantangannya. Ya. Pukulan pandemi ini menunjukkan masih ada jalan baru peradaban yang dapat kita mulai telusuri demi kehidupan berlanjut. Tata ruang umum mau tak mau harus mengikuti protokol kesehatan yang antara lain mengharamkan AC, memuliakan kembali udara bebas. Kalau Anda sekarang ikut seminar, katakan saya pernah di Bekasi, seminarnya itu setiap 2 jam datang Satpol PP suruh kami keluar dari ruangan seminar, harus keluar ruangan menghirup udara bebas. Rumah kini memang menampung lebih banyak kegiatan, namun pekerjaan menjadi lebih efisien bagi yang mampu menjangkaunya. Seperti saya, jadi lebih efisien. Jadi ingat, tak semua mampu membayar internet. Kearifan hidup kolektif desa ternyata lebih kebal melawan wabah. Namun perlu ada perbaikan jika dikunjungi pengunjung yang berpenyakit. Orang kota membawa penyakit ke desa. Kini di negara maju, teknologi artificial intelligence mulai mengancam arsitek. Karena robot kini dapat merancang. Arsitek harus jeli mengikuti perkembangan teknologi artificial intelligence dan melihat celah tentang apa saja yang tak mungkin dilakukan oleh robot, tapi dilakukan arsitek. Sisi ini yang memungkinkan arsitektur tetap bidang kaji berkelanjutan bagi masa depan. Nah, ini menunjukkan sekedar orang Iran pandai mengatur udara, lalu ada juga bangunan tinggi bagaimana mengatur udara bebas, bukan dengan AC. Ini memperlihatkan yang sebelah kanan atas itu hasil desain robot. Ya, dari therobotdesign.com. Jadi dia siap menggantikan tugas arsitek, jangan lupa. Tapi ini yang mungkin dia susah, ya, merancang untuk atau merancang bersama. Merancang untuk dia bisa. Hingga kini pendidikan arsitektur mengutamakan model dalam tanda kurung merancang untuk. Saya rancangkan untuk kamu, kamu tinggal pakai, gitulah sikapnya. Arsitek dibekali keterampilan merancang berdasarkan informasi hasil penelitian baku yang dianggap sahih. Ya, kita dapat pengetahuan saintifik ceritanya. Makanya tinggal terimalah, tinggal diterapkan. Sebelum merancang, sewajibnya jawab dulu. Untuk apa? Dan untuk siapa? Kebiasaan merancang untuk ini membentuk kesombongan diri. Seakan saya lebih tahu. Kini dunia telah beda. Informasi berlimpah dan pemakai juga dapat cari tahu, apalagi wabah sedang mengancam orang di rumah. Kerangka berpikir merancang untuk kini ditantang. Bersiaplah dengan sikap merancang bersama. Pemakai kebanyakan adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi mereka sering bukan klien kita kan. Susahnya kan itu. Karena masyarakat kurang mampu itulah yang butuh pertolongan, bukan yang mampu. Dilema selama ini adalah pemakai yang tidak diketahui siapa dia itu, bukan pemberi tugas. Ini yang dilema kita, ya. Khusus dalam merancang hunian kolektif bagi yang kurang mampu. Tampaknya arsitek perlu pendamping handal dari luar bidang kajinya dan bekerja sama antar bidang, mungkin dalam studio. Ada arsitek yang suka begitu, antara lain Pak Eko Prawoto. Yang di kanan atas juga kalau bersama-sama bagaimana, tentu harus ada ruangnya juga.
ada yang disebut design activism, ya, dan dibawa Rural Studio. Ini yang dilakukan oleh Sam Mockbee, penerima MacArthur Award yang hanya diberikan untuk jenius. Dia selalu membawa mahasiswa. Mahasiswanya tidak satu semester, beberapa semester supaya bisa diskusinya seru ke masyarakat yang butuh pelayanan arsitek. Lalu memakai bahan-bahan yang bekas itu untuk membuat ruang yang menarik. Itu namanya design with, jadi merancang bersama. Pekerjaan rumah kita masih banyak, tapi dengungan dalam tanda petik hanya melalui kerjasama global tanpa batas bangsa dan negara, dunia dapat mengatasi wabah dahsyat seperti COVID-19. Tutup tanda kutip, mengingatkan kita bahwa kearifan manusia awal yang bekerja sama penuh itu pantas dipelajari ulang. Era lintas budaya, ilmu, bangsa, dan negara kini sudah di hadapan kita. Dunia dan berkat COVID-19 juga didorong agar giat bekerja sama, bukan berkompetisi lagi. Sebagaimana telah dilakukan leluhur manusia di awal mendomestikasi diri demi beradab. Berkolaborasi itu kini semakin penting dan meminggirkan sikap berkompetisi. Tapi tidak menghilangkan, mengurangi, meminggirkan. Desa sesungguhnya telah lama menjalankan hidup bekerja sama dengan arif, selaras, adil, dan berharkat. Mereka mewariskan sifat leluhur manusia atau sapiens. Pola pikir arus utama dunia yang berlandaskan ekonomi pasar yang membingkai pikiran kita telah ditantang. Dan berkat wabah, kesempatan mencari cara lain kini jauh lebih kentara. Arsitek perlu tahu model ekonomi donat jika tak ingin ketinggalan. Atau membuat bidang kajinya tak gayut, tidak relevan artinya. Ekonomi yang menjaga sistem kerjasama, utamakan kepentingan bersama, menunggu kita mengubah pola kaji arsitektur. Gambar kiri atas itu sapiens zaman dulu. Tengahnya, karena mereka domestikasi dirilah untuk beradab, karena ada penemuan api, lalu wajah kita seperti sekarang. Dulu kita seperti yang di bawah ini, tengkorak-tengkorak yang agak mirip begitulah, tidak sedahsyat itu. Bisa begini karena leluhur kita memilih beradab, baru kemudian sosok tanam. Ya. Lalu di sebelah kanan atas itu memperlihatkan kerjasama zaman dulu. Pembagian itu harus adil. Tidak ada yang berlebihan segala macam. Dan kiri bawah itu hanya ilustrasi bagaimana saling menolong. Kemudian juga kerjasama yang ada di desa. Ini adalah model yang bisa kalian download ya, yang namanya Donut Economy. Baru diedarkan 2017, belum terlalu lama. Kalau Anda ingin, Anda pelajari ini mungkin yang akan mempengaruhi dunia yang akan datang. Sebagai alternatif ekonomi berdasarkan kapitalis pasar, ya, market capitalism yang bebas. Di sini sudah perlu menghitungkan masalah just space for humanity, regenerative and distributive economy. Ini juga zaman dulu orang tidak tahu memiliki lahan, begitu memiliki dia bisa jadi feodal, jadi tuan tanah. Ya, kalau tidak memiliki nggak ada tuan tanah. Ya semacam gitu. Tapi bagaimana kita mau mengubah tidak sesederhana itu kan? Itulah masalah kita. Ya. Nah, saya hentikan
bahan saya, ini kita berdiskusi saja. Ya. Saya sekarang stop share. Terima kasih. Semoga tidak terlalu membosankan. Saya kembali ke Bu Nani. Ya, terima kasih Prof. Gun. Sangat menarik sekali, Prof. Pesertanya banyak sekali. Yang ikut sampai 155, Prof. Ya, waduh, bahaya. Silakan yang ingin menanyakan sesuatu, ingin mumpung ketemu sama Prof. Gun, silakan. Wah, ada Bung Sumur ini, saya jadi malu. Ada, ya. Jarang muncul, beliau sekarang muncul. Nah, tapi dia ikuti saya nih. Untung bahan saya tidak mengulangi yang. Takut dinilai ya, Prof? Ya, dinilai pasti itu. Itu kan manusia yang suka menilai orang. Saya terlambat kok, Pak. Mau tanya, mau bicara juga susah. Nggak lihat depannya. Tadi ada kelas sih. Ayo, silakan siapa yang ingin bertanya atau penjelasan atau apa. Ayo adik-adik mahasiswa, silakan. Mungkin bingung kali ya, biasa kuliah saya membingungkan. Monggo silakan, para dosen. Bu Siwi biasanya ini kan masih fresh from the oven. Iya. Iya, Prof. Ini awalnya memberi kesempatan pada mahasiswa dulu. Tapi kemudian ini karena mahasiswanya masih belum panas mungkin, Prof. Iya. Malu. Iya, masih hujan jadi belum panas. Dia kan tunggu contoh. Ini Prof, tadi sangat menarik dan sangat mendasar ya. Jadi pada saat kita berpikir arsitektur, itu biasanya tuh kita hanya yang saya lihat itu rumah itu menjadi sesuatu yang kalau misalnya dapat desain rumah atau dapat proyek rumah gitu ya, itu seperti hal sepele kecil gitu, Prof. Uangnya nggak banyak. Kan? Ya, tapi ternyata di situ kan sangat kompleks gitu ya permasalahannya sampai kepada manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai dalam tadi kalau Prof memberikan contoh itu bagaimana perjalanan dari berhuni sendiri itu sampai sedemikian gitu, sampai masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menyadarkan kita semua, Prof, bahwa permasalahan malah justru diawali dari rumah gitu ya, yang sangat kompleks seperti itu permasalahannya dan harus diselesaikan di rumah dulu gitu. Rumahnya harus diselesaikan dulu untuk menyelesaikan yang lebih gede gitu dan lingkungannya. Cuman pada era sekarang gitu ya, dengan kita pola sudah sedemikian tadi kalau kita bicara, Prof tadi sudah memberikan uraian yang panjang sekali dengan begitu detailnya bahwa kita sudah dalam kondisi yang dienakkan gitu ya, dilayani dan lain sebagainya. Merubah pola itu kan susah dan akhirnya dipaksa untuk COVID gitu kan. Nah, berarti kalau gimana menurut Prof? COVID ini berarti menguntungkan ya, Prof ya? Gitu untuk kehidupan kita dan arsitek. Oh ya, jangan gitu juga, banyak meninggal karena COVID loh. Nah, rekan saya Juhara itu korban, kasihan betul, dia jauh lebih pada saat dia kena penyakit, orang belum tahu mau diapain. Jadi waktu saya masuk tuh saya masih jadi kelinci percobaan. Jadi ada ininya lah, cuman dia menyadarkan saya sehingga saya harus berpikir karena saya sebagai pendidik, saya merasa
kalau saya tidak dipanggil yang Maha Kuasa pada saat itu berarti yang Maha Kuasa pasti ada misi buat saya jalankan. Itu aja. Iya, ya. Jadi penyadaran sampai ke apa? Ya, tapi begini, saya ya, mungkin jadi makin spiritual, tapi makin tidak religius. Itu aneh. Spiritual sama religius bisa beda. Ya, itu aja lah. Tidak usah saya jelaskan lebih banyak kalau hal itu, karena itu pengalaman. Saya boleh tanya, Pak? Silakan. Ini baru. Kita ini kan pura-puranya sebagai pendidik di sini. Saya melihat yang tadi disampaikan Pak Gun itu, ya kita lihat AI di depan mata, sehingga porsi kegiatan anak-anak didik kita nanti itu sudah pasti banyak berkurang. Kemudian juga jabaran mengenai bahwa kehidupan kita harus ke depan ini harus lebih interdisipliner. Harus tidak bisa kita hanya belajar membangun saja, apalagi membangun untuk. Tadi istilah yang enak sekali. Saya suka itu. Nah, kita sebagai pendidik lalu bagaimana pendekatannya? Karena saya merasa pendidikan yang kita sampaikan sekarang ini, saya sendiri ragu-ragu apakah nanti ada gunanya ketika mereka nanti di lapangan. Dan kita tahu Indonesia nggak pernah bisa menolak kemajuan teknologi yang bahkan di negara lain saja dipertimbangkan, tapi di kita kan langsung diterima dan dijalankan. Kalau nanti membangun rumah hanya melalui telepon, menghubungi robot, saya punya tanah di sini, saya punya uang segini, saya kebutuhannya begini, lalu 2 minggu lagi saya bisa pindah. Dan kelihatannya bisa kan dengan semua yang robotik. Kalau cuma rumah, ada 3D printer yang siap. Ya. Nah, lalu seharusnya bagaimana kita sebagai pendidik bersikap terhadap anak didik kita? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar juga. Ya, menurut Pak Gun sih. Kita ini selama ini lebih suka mengajar, tidak suka mendidik. Kita mengajarkan ini loh, kamu ikuti loh. Itu namanya pedagogi. Pedagogi itu adalah budak membawa anak majikannya ke tempat belajarnya. Jadi itu tuntunan. Lalu di sana dia diajarkan. Kita kan menghadapi mahasiswa. Saya tidak pernah lagi mengajarkan sesuatu. Mereka yang ajarkan saya. Nah, banget, sudah dibayar, diajar lagi. Nah, tapi kan nilai dari saya. Karena dia kan mengejar kredensial. Dia bukan mau dididik. Kan? Ini tadi saya tunjukkan, nggak tahu slide-nya dilihat Bung Sumur nggak? Tentang saya terlambat soalnya. Tadi orang BNA itu ada satu pelataran yang lagi membangun rumah. Kebetulan saya datang sangat beruntung. Mereka sedang membangun. Dan di situ saya amati, dari yang tua sampai yang usianya remaja, ada di situ. Mereka langsung lihat bagaimana sesuatu itu dibangun. Tapi itu di pelataran umum, semua bisa menyaksikan. Setelah terbangun, baru dinomorin, tiangnya segala macam, lalu dicopotin, ditaruh di tempat yang semestinya. Jadi itu kan lab hidup. Barangkali itu menginspirasikan saya bahwa itu lebih benar. Kita ada di atas meja gambar, nggak gitu peduli segala macam. Ini menurut saya memang kita perlu
kreatif ya, ini di bidang kita kreatif. Kalau mati lampu di kelas, saya nggak pernah stop kuliah saya. Bawa keluar, ganti topik atau apa. Aku bisa menciptakan itu. Biar mereka banyak lihat. Dan makanya mahasiswa saya perlu ada logbook. Catatan mereka lebih penting daripada yang dia ada di studio. Lalu dia buktikan pengalamannya mencatat ini, diverifikasi oleh asisten, semacam gitu. Dan itu kan menjadi bukti dia belajar. Nah sekarang yang mau kita tuangkan atau biar dia bisa belajar nanti seumur hidup, atau kita ajarkan sekian menit kemudian dia lupa. Mungkin itu yang saya kira penting bagi seorang pendidik ya. Apa di pendidikan itu? Dan saya juga belajar dari mahasiswa S2 saya saat ini. Saya hanya kasih nama buku, yuk demonstrasikan, yuk baca itu dan ambil contoh, jangan dari buku itu. Contohnya adalah contoh lingkungan kamu. Jadi dia belajar untuk peka terhadap lingkungannya, sekitarnya. Kalau enggak, pendidikan itu tidak hidup. Berarti kita itu harus mengajarkan sikap. Itu lebih penting buat saya. Dan itu yang paling sulit kalau saya menghadapi 60 mahasiswa. 60, Anda perlu ada agak kayak juga, diktator juga. Karena Anda punya privilege memegang nilai. Manfaatkan itu juga. Meskipun agak memaksa, tapi belajar itu paling dia harus bisa menyebut dulu, habis itu dia harus bisa menguraikan, dia bisa membandingkan, kemudian dia bisa ciptakan penjelasan sendiri. Nah, itu dia berarti dia dapat pengetahuan. Tugas kita sekarang gampang sebetulnya ya, karena Google Search Engine begitu hebat loh. Bagaimana tugas seorang pendidik membuat informasi menjadi pengetahuan. Sekarang tugas saya hanya itu sih. Terima kasih pada Bapak Google segala macam. Nah, kembali ke robot ya. Apa yang tidak bisa dilakukan robot? Makan untuk saya. Katakanlah dia sayang untuk saya segala macam, dia nggak bisa. Ada sisi kemanusiaan yang perlu kita sentuh untuk mahasiswa kita melatih kepekaan itu sehingga nanti masih tetap relevan. Menurut saya itu. Kalau enggak yang semua dimensi bisa dimasukkan itu sudah bisa dimasukkan oleh superkomputer lalu jadi artificial intelligence segala macam. Dan kita tidak boleh lupa tentang itu. Itu adalah tantangan. Kalau arsitek tidak peka, dia akan habis dimakan. Dan juga institusi pendidikan, menurut saya juga begitu. Nah, kalau antar disiplin, dosennya harus siap jadi knowledge designer. New knowledge, bukan yang old knowledge. Kalau mau transdisiplin, ini di Indonesia masih jauh sih, misalnya. Si dosen ya itu menjadi knowledge collaborator, new knowledge juga. Kalau sikap itu tidak dibangun dari dosennya, jangan harap nanti ininya institusinya akan tersuburkan. Itu aja sebetulnya. COVID inilah membuka kesempatan kita start sama-sama negara maju. Masalahnya kesempatannya dipakai enggak? Nah, mau sadar enggak? Ini karena kita masih sudah ribuan tahun tadi Bu Siwi dimanjakan. Karena kita sudah senang dimanjakan AC, dimanjakan macam-macam. Lalu ada pembantu, itu jenis perbudakan baru lah. Yang kita tutup, kita bungkus dengan nama indah-indah semacam. Padahal kita menyiksa. Padahal kita banyak ini. Harus mulai dari diri sendiri dan memberi contoh dosennya. Karena mahasiswa bisa cari juga. Kamu itu cuma ngomong, kamu sendiri mempraktikkan. Gimana mau saya percaya pada kamu? Ya semacam gitu. Dosen perlu was-was. Kayak Pak Gun naik sepeda ya Pak, Prof Gun naik sepeda di UI. Ya, dan pengalaman minggu lalu itu membuat saya sedih sekali sebenarnya. Ya, di satu sisi saya gembira sekali bahwa kebanyakan pembicara itu
sudah maju sekali sampai saya sendiri juga, waduh kok bisa begitu ya. Tetapi seperti yang Pak Gun katakan, ya di pihak kita sendiri ya satu dua sih ya bagus tingkat, tapi yang lain memalukan sekali gitu Pak. Ya, ya. Dan itu wajah kita gitu. Ya. Dan itu mengerikan buat saya. Saya di chat saya tulis betul kok itu. Ilmunya tidak relevan segala macam. Ya, tapi ya kita mulailah. Saya kira nggak apa-apa. Sekarang kesempatan. Kalau COVID ini membuat Anda ngeluh terus, Anda tidak produktif. Anda kembali ke masa lalu yang salah. Absensi masih dipakai, padahal kamu hadir. Ada macam-macam yang mesti kamu ubah loh. Masa masih itu dianggap normal? Menurut saya enggak. Ya saya hanya merasa ikut berdosa saja sih. Bukan urusan religi atau saya merasa, aduh saya ikut berdosa melihat pengalaman minggu lalu. Ya, itu betul. Menyedihkan sekali. Oh maaf, untuk yang lain yang kami bicarakan ini adalah peristiwa seminar ISWS di Bhopal. Yang ya kalau ingin tahu silakan di YouTube ada semua, terekam semua. Silakan Pak, saya rasa itu saja dulu. Ya, kembali ke Bu Nadik atau yang Silakan. moderator. Silakan yang lainnya, Pak Danangkri mungkin bertanya, Pak Sidi, Pak Agus, atau para mahasiswa, silakan. Mumpung ada Prof pun dimanfaatkan harusnya. Iya, tinggal 30 menit, kurang 2 menit lagi. Silakan. Atau Pak Hongki, pengalamannya bagaimana di Bangka, Pak Hongki? Pak Hongki? Ya. Kalau di Bangka kan nggak terlalu banyak masalah seperti di Jakarta. Paling kita bersama persoalannya adalah dengan institusi yang merencana untuk tadi, untuk apa gitu kan. Nah, institusi bilang untuk apa. Nah, di sini banyak masalah-masalah arsitektur yang tadi disebut, tetangganya itu sebuah pohon tuh nggak diajak ngomong. Kemudian ada yang laut, air yang beriak nggak diajak ngomong. Bukan artinya kita nggak mau ngomong, memang kadang-kadang kita takut. Hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya terjadi untuk tetangga-tetangganya. Dia hanya berpikir ya samping menarik, apalagi zaman sekarang kan zaman Instagramable lah, itu ngeri betul. Kalau saya takut sekali bicara tentang Instagramable itu. Nanti gimana dampaknya di kemudian hari, barang-barang itu menjadi tidak zamannya udah bukan zaman Instagram lagi. Pembangunan yang sifatnya Instagramable itu banyak sekali terjadi di semua kota. Buru-buru kita bilang membangun rumah. Nah, ini lingkungan kita aja dibikin kayak fantastis sekali gitu. Jadi buru-buru tahu bahwa tetangga itu ada pohon, ada air dan lain sebagainya. Sementara saya pikir begitu. Dan kalau masalah sekolah, kemarin ada yang ngomong sama saya, Prof. Sekolah itu gimana kita menilai murid? Dia bilang, gimana kita menilai siswa? Mereka nggak pernah masuk, hasilnya bagus semua karena copy paste. Saya pikir juga yang akan datang itu akan menjadi begitu semua. Kita nggak copy paste pun dibilang copy paste karena memang sudah sangat banyak produk-produk itu berseliweran yang di Google maupun di segala macam. Sampai ke TikTok ada arsitektur. Jadi luar biasa itu. Jadi copy paste ya seperti Prof bilang, kita harus mencari sisi human-nya, sisi manusianya, ya itu pasti ada.
yang dimana tidak bisa muncul di situ, tetapi sangat berdampak positif. Kira-kira demikian, Prof. Mudah-mudahan benar saya ngomong karena baru muncul hari ini. Ya, nggak usah khawatir salah kok, Pak. Yang penting, ya saya prinsipnya kalau saya memberi ujian, apalagi sekarang gini ya melalui internet, itu dia boleh buka buku, boleh cari internet, dan waktu tertentu dia memang harus menyerahkan, itu ada programnya. Dan dia boleh call a friend, silakan. Nah, kita kan yang penting membuat soal yang dia tidak bisa nipu kita. Kalau enggak, kita di outsmart istilah. Saya tidak mau di outsmart mahasiswa saya. Susun soal sedemikian rupa, pasti nggak ada yang sama. Ada ini. Bisa kok kita. Karena itulah tantangan membuat kita menjadi lebih kreatif. Nggak usah khawatir, Anda semua adalah orang pintar, kreatif. Asal mau berpikir lebih dalam, lebih ini, pasti ketemu. Saya pernah dapat ini, dulu ya sebelum COVID, mereka masih datang, ada 10 mahasiswa terlambat ujian, terus mampu dia dapat surat dari kepala stasiun kereta, bahwa keretanya macam-macam. Asisten saya nggak bisa hadapi mereka, lalu mereka berhadapan dengan saya. Karena mata kuliah saya adalah metode perancangan. Saya hanya tanya mereka, nama mata kuliah ini apa? Metode perancangan kan, kalau kamu tidak bisa merancang untuk hadir tepat waktu, kamu kan sudah gagal. Ya otomatis semuanya dapat D kan. Mereka nggak bisa bilang apa-apa. Ya, you kan nggak usah naik kereta, you bisa kos kan pada zaman mau ujian, tinggal jalan kaki, nggak bakal terlambat. Itu kan berarti kamu tidak bisa merancang untuk datang tepat waktunya. Ya semacam gitu. Menghadapi mahasiswa sudah pengalaman kok, jadi enak. Ya banyak yang saya kira buat saya ini kan pengalaman pribadi dan orang lain nggak bisa sama gitu ya. Setelah COVID lalu saya terkurung, kemudian banyak di rumah, merasa efisien, merasa ini terbentuk kebiasaan baru buat saya. Dan untuk belajar bersama segala macam, pertama-tama harus menghilangkan kehebatan diri dulu. Anggap sama, setara, semua kita dengar, baru kita bisa desain with. Kalau enggak, saya kan lebih tahu, kamu tinggal ikuti ya. Nah, itu repot. Jadi desain for itu tetap berjalan. Bagaimana mau bangun sama-sama masyarakat, padahal yang lebih butuh kepandaian kita, sebenarnya bukan mereka yang beruang itu loh. Mereka yang kurang mampu, makanya sekarang ada design activism, lalu ada yang namanya donut economy itu untuk membuat jurang kaya miskin itu semakin tidak terlalu hebat. Jadi manusia perlu angkat terus, lalu satu saat tidak ada lagi yang namanya eksploitasi. Itu kan tujuan pendiri bangsa juga. Arsitektur itu mengangkat harkat manusia, Iya. tugasnya. Tapi arsitek yang dididik kita, termasuk saya zaman dulu, menjadi sombong-sombong kan gila juga. Ya, memang begitu itu. Jadi kayak saya aja nih, kalau nggak zaman COVID, mungkin saya nggak mau nih Bu Nani bilang Pak Oki ikut, mesti ke Jakarta segala macam. Tapi karena zaman COVID ya sangat-sangat mudah untuk sekedar kita lintas pulau untuk bisa ikut berdiskusi, kemudian ikut seminar seperti ini, berdialog dengan semua orang. Yang seperti Prof bilang bahwa semuanya akan
pintar pada saatnya, artinya menggunakan teknologi itu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan memang kebutuhan saya akhirnya untuk di Bangka, saya bilang ya mudah-mudahan lebih banyak arsitek yang akan muncul. Maka itu saya bersama Universitas Bangka Belitung, kita mudah-mudahan akhir tahun ini sudah mulai membuka pendaftaran untuk jurusan arsitektur baru. Nanti Pak Gun kita undang ke sini gitu. Oh, nggak usah, lewat ini aja. Zoom aja. Teknologi ini kan sudah cukup lama sebetulnya. Cuman COVID memaksa kita harus pakai ini, jadi makin maju lagi sekarang gitu. Dan makin meluas. Ya Pak Sumur, kan ini teknologinya sudah lama tersedia. Ya. Cuman terpaksa sekarang banyak memakai itu. Sekarang merakyat. Nah, sekarang itu juga harus terima kasih pada COVID. Positifnya ya, Prof. Ya, tapi saya nggak boleh juga karena saya penyintas ya. Seenaknya ngomong gitu, jangan sampai kena lah, jangan coba-coba. Karena COVID itu sebetulnya ngerinya apa? Nggak boleh dikunjungi, dan kalau meninggal juga nggak boleh wah ini membuat orang ngerinya di situ sebetulnya. Saya waktu di rumah sakit nggak boleh dibesuk macam-macam, jadi merasa betul kesepian lah macam-macam tuh. Makanya saya bilang jangan sampai kena. Kenanya itu masalah mentalnya juga besar, bukan hanya penyakitnya. Tapi karena penintas, saya hanya berdua dengan istri, nggak pernah ketemu orang lain. Ya ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya selalu gitu. Kalau kita mengeluh, menurut saya itu tidak ada anunya, tidak ada gunanya. Ambil ini sebagai kesempatan. Makanya bisa berpikir jernih, membongkar dulu zaman dulu apa. Suatu saat titik tertentu ada cabang jalan, rupanya memilih jalan ini menjadi membentuk pemikirannya sekarang. Tapi sudah terbentuk berapa ribu tahun. Memang susah untuk melepaskan, tapi ada kesempatan selalu karena kita insan kreatif dan mulai dari kita, diri sendiri. Ya, Prof. Jadi laptop saya aja mungkin udah 2 tahun atau 1 tahun lebih ini nggak pernah buka. Jadi sekarang ini baru dibuka ini. Baru pasang ini, pasang itu supaya bisa tampil ya bagus lah. Jadi produknya Pak Danang tuh ada di belakang saya, ada fotonya segala macam. Saya ganti kamera supaya ya mukanya nggak hitam-hitam gitu kan. Tapi by the way, saya nggak melihat lagi bahwa arsitektur itu, orang bilang arsitektur itu, sementara yang saya dengar, saya juga banyak diskusi di Bangka, bahwa arsitektur itu kan bikin bangunan gedung, Pak Oki, yang bagus-bagus. Ya tidaklah, saya bilang fungsi dulu, kalau bagus nggak ada fungsinya, saya bilang cilakalah kamu, saya bilang. Kalau nggak ada gunanya buat apa? Maka itu, saya sekarang cuma bicara, udahlah fungsi dulu lah. Udahlah, pokoknya fungsi dulu lah. Membangun kota, sadar bencana. Udah itu aja, yang lain gampang saya bilang. Tapi jangan bikin masalah untuk kemudian hari bahwa di tanah sliding, di pinggir pantai, bikin kota yang bagus. Wah, itu asal kamu tahu aja bahwa setiap tahun 50 cm, 40 cm air itu bisa tambah tinggi, dan tambah tinggi. Kemudian yang jelas kita nggak bisa bicara ombak yang salah, saya bilang. Ombak nggak pernah salah. Ya kan, kemudian kenapa dia makin tinggi? Ya pada satu saat wilayah panas di beberapa wilayah bersamaan membuat arus itu angin semakin kencang dan ombak itu pasti naik, saya bilang. Ombak itu pasti naik. Dan akan semakin tinggi, iya. Apakah kita semakin turun? Saya nggak tahu. Saya pikir nggak juga kalau tanah ini semakin turun, saya bilang. Tetapi ombak semakin tinggi itu bisa. Kemudian rob semakin banyak. Kemudian disalahkanlah segala macam. Ya enggak lah, kenapa kamu tinggal di dataran rendah ya? Kamu kalau sadar kan aman-aman aja. Kalau nggak sadar ya repot juga, saya bilang. Kita tinggal di dataran rendah,
yang tadinya jelas rawa-rawa, tapi mau bebas banjir gitu kan. Kemudian berusaha cari salah. Bisa arsiteknya salah, bisa planologinya salah, bisa pemerintahnya salah. Ya salah kamu sendiri. Saya bilang, kenapa beli tanah di daerah rawa-rawa ya? Simple begitu kan. Jadi make it easy aja sekarang, Prof. Arsitek ya udah fungsi aja dulu, saya bilang. Fungsi, kalau udah fungsi udahlah, daripada fungsi tak dapat, kalau bagus gampang. Sampai rektor bilang, kok sampai segitu? Iya, saya bilang, Pak, percuma. Maka itu buatlah sekolah fungsinya dulu. Fungsinya jalankan. Baru nanti mau hebat gampang sekarang. Dulu memang susah, biaya besar. Kalau sekarang mau hebat gampang. Tetapi fungsi jalankan dulu. Termasuk kita membangun rumah, membangun kota, membangun satu kawasan ya. Fungsinya buat apa dulu? Fungsinya, terutama ya fungsi terhadap tetangga itu, dia harus menguntungkan tetangga nomor satu. Kalau enggak, tetangga itu bisa lempar batu. Minimal itu. Nah, alhamdulillah saya bangun sampai sekarang, tetangganya untung dulu, Prof. Jadi saya mulai buka gambar, harga tanah dia udah naik, Prof. Saya yang pajak, harga dia udah naik 10 kali, maka itu saya nggak ketemu tetangga marah. Jadi saya nggak usah tanya-tanya pohon sebelah itu, langsung dia berbuah dengan baik. Tetangga dulu, saya baru buka pintu, dia udah selesai untung 10 kali lipat harga tanahnya. Saya baru mau bayar utang. Kira-kira demikian. Terima kasih Bu Nani. Saya pikir dari Bangka cukup lah ya. Nanti kebanyakan yang lain mau tanya juga. Ya Pak. Silakan, yang lainnya masih ada waktu sedikit. Kalau tidak ada, mungkin saya ingin menambahkan sedikit, Prof. Ya, silakan Bu Nani. Ya, jadi dengan COVID ini sebetulnya kan banyak membuat paradigma baru begitu bagi masing-masing orang dengan paradigmanya masing-masing begitu kan ya, Prof. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ukur waktu kerja. Jadi biasanya waktu kerja saya di kampus misalnya begitu, dari rumah ke kampus saya kena macet berapa jam. Nah sekarang kan tidak kena macet lagi. Artinya waktu untuk macet di jalan bisa saya manfaatkan dengan sisi yang berbeda, tidak dalam bentuk yang ilmiah. Jadi bisa saya pakai untuk berkebun, bisa saya pakai untuk meredesain, karena kan rumah kan selama ini ditinggal terus begitu. Jadi begitu diutak-utik untuk diredesain misalnya begitu, dan juga bisa membaca buku-buku yang kemarin banyak yang sudah membeli tidak terbaca begitu, dan akhirnya ada banyak waktu untuk menulis begitu, Prof. Jadi sebetulnya menurut saya kita percuma kalau mengeluh terus, karena bagaimanapun juga yang namanya COVID itu kan satu bentukan benda sebetulnya yang itu milik Tuhan juga. Jadi dia kan juga punya hak untuk tinggal di buminya Tuhan begitu, Prof. Jadi kalau kita memusuhin malah kita kan akan stres sendiri begitu. Jadi lebih baik ya sudah kita sama-sama tinggal di buminya Tuhan, yang penting jangan saling mengganggu kan begitu, Prof. Ya. Ya, ini betul ingatkan saya waktu membangun ini kampus UI. Ya. Kan waktu itu Pak Bian pun yang jadi penilai lingkungannya. Ya. Pak Bian pun bilang, kamu harus mempertahankan kebun karet. Kenapa? Karena itu adalah habitat rayap. Jadi kami coba mempertahankan. Jadi rayapnya kan bahagia di kebun karet. Jadi tidak ganggu kita. Iya, betul. Jadi kayu-kayu di UI itu nggak rusak jadinya. Betul. Karena sesama makhluk Tuhan juga kan. Iya, jadi kita sudah terlalu tidak mau dengar ini juga karena saya hebat ya semacam gitu kan, repot. Cuma ya memang klien itu susah. Ya
mungkin Pak Danang yang paling anu lah. Semua klien ingin bangunannya jadi ikon. Tapi pertanyaan saya, kalau semuanya jadi ikon, tidak ada lagi ikon. Iya, betul. Betul. Jadi sebetulnya tugas arsitek kan juga memberi pembelajaran kepada para ownernya kan, Prof? Mengajak ownernya, membujuk ownernya. Iya. Tapi Pak Danang ada proyek yang menurut saya perlu nanti di-share itu. Yang dapat IAI Award itu nanti. Ya Pak Danang. Baik Pak, menyusul Pak. Itu bagaimana membujuk klien, itu penting. Iya. Dan kita jangan mengucilkan yang kaya juga. Bukan memusuhi artinya. Saya tadi mengatakan cuman yang butuh betul-betul pertolongan arsitek itu adalah mereka yang tidak mampu meng-hire arsitek. Ya. Itu perlu kita sadari juga. Ya. Tapi mengajak kayak Yori itu kan hebat, bisa meminta kliennya itu menyumbang wilayah itu, lalu jadi pahlawan semacam, mereka kan senang jadinya. Ya. Perlu ada semacam klinik yang membantu masyarakat. Ya, tapi itu ada macam-macam orang pengalamannya beda-beda lah. Kita dulu di UGM ada, Prof. Ya. Klinik arsitektur untuk membantu masyarakat. Anda untung ada Romo Mangun. Iya. Yang bisa merintis ya. Iya, betul. Satu gerakan, menurut saya itu yang luar biasa. Jadi inklusif ya, sekarang kita semua membangun secara inklusif. Jangan mengeksklud, baik dia kaya maupun miskin itu tidak dieksklud itu. Semua didengar, lalu kita bisa berbuat sesuatu. Demi kehidupan yang berlanjut itu. Ya, itu yang saya dapat dari pesan COVID itu. Mas COVID. Yang lain silahkan. Masih berapa menit lagi, Prof? Ya, masih 8 menit. 8 menit, silahkan. Karena saya juga nggak boleh duduk selama 2 jam, kakinya kaku nanti. Iya. Sudah tua. Yang lainnya masih ada? Mungkin saya, Bu. Siapa? Diego, Bu. Diego, silahkan. Itu dong. Ya, jadi Pak, silahkan. Saya mau menghubungkan dengan perilaku manusia, khususnya masyarakat Indonesia sama arsitektur. Kan sudah banyak proyeksi kalau misalkan kita mungkin bahkan bisa kelarnya beberapa tahun lagi. Ada yang bisa bilang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Berarti itu kan waktu yang cukup lama dan butuh adaptasi lebih dari sekedar manusianya, tapi arsitekturnya juga. Untuk dari pandangan Bapak, bentuk seperti apa yang mungkin bakal berubah drastis akibat COVID ini pada bentuk arsitektur itu sendiri, Pak? Mungkin dalam bentuk program ruang atau bukaan segala macam gitu-gitu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Anda memang nanti akan menghadapi klien macam-macam. Saya kira dengan COVID begini mengajaran kita, bangunan itu perlu bisa convertible. Itu sebenarnya contohnya adalah di rumah yang kita anggap tradisional dalam tanda kutip ya. Itu banyak contohnya. Kebanyakan satu ruang, jadi bisa dipakai macam-macam, termasuk merawat yang sakit atau apa ya. Dulu ada gerakan yang namanya metabolism in architecture. Saya kira kita perlu revisit, meninjau ulang, berkunjung ulang terhadap gagasan-gagasan yang dari dulu sudah ada, tinggal diperbarui atau apa. Jadi jangan lupa, konsep tentang digital pun tahun 1960-an loh, being digital. Cuman sampai full-fledged dia jadi bisa terbang sendiri baru sekarang. Semua konsep-konsep itu sebetulnya sudah disediakan pada 60-an atau 80-an. Antara itu. Itu banyak sekali konsep baru. Jadi kita meninjau ulang manusia seperti tadi Bu Nani sudah bilang,
bahwa sekarang bisa melihat rumah dengan kacamata baru. Sudah terkandung di situ banyak hal yang bisa kita pelajari, dan juga jangan membingkai arsitektur pada konsep atau pengertian yang lama itu. Tidak lagi, dia juga sudah Anda men-serve tidak lagi ke klien yang kaya, Anda harus serve yang di bawah dan harus bisa hidup bersama-sama. Dan saya sendiri sih gampang aja bilang bahwa saya sekarang pengeluaran jadi lebih sangat kecil gitu ya. Jadi buat apa saya dapat income yang terlalu banyak juga? Mendingan income yang banyak lalu saya alihkan ke yayasan saya lah, membantu orang berpikir tentang bagaimana mengangkat yang tertindas. Katakanlah begitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita adjust untuk dari diri kita, mengkonvert juga pengetahuan itu menjadi siap bisa kita manfaatkan dan berguna. Itu yang saya kira perlu dicamkan oleh calon-calon arsitek. Kalau merasa tersiksa terus, mengharapkan ekonomi yang lama itu bangkit, Anda pasti ketinggalan. Anda bisa berbuat sesuatu. Anda bisa merintis sesuatu. Makanya saya anjurkan untuk membaca yang tanya zona ekonomi. Itu bukunya bisa di-download. Dan itu bagus sekali menurut saya, itu alternatif yang untuk bisa sama-sama market kapitalistik ekonomi itu. Kita sudah terlalu lama di bawah itu. Harus tumbuh, lalu hisapan manusia atas manusia, buruh ditekan, produksi harus ini, dan celakanya pemerintah kita ikuti investor. Kalau nggak ada investor, gimana misalnya? COVID mematikan investor. You mau apa? Harus siap. You create proyek sendiri, ada medianya atau apa, Anda bisa dengan kreatif manfaatkan hal itu juga. Jadi jangan diperbudak oleh atau tunggu Anda reaktif, tapi Anda aktif. Mudah-mudahan itu bisa membuka pikiran ya. Dan keluar dari kesengsaraan. Kalau bisa menganggap ini kesempatan karena ada desakan-desakan tertentu, Anda lebih bahagia menerimanya. Jadi tidak perlu terlalu banyak mengeluh aja. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih Prof. Gun. Mungkin waktunya sudah habis, teman-teman juga tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih Prof. Gun atas presentasinya yang sangat menarik dan memberi kita enlightenment gitu Prof. Untuk bagaimana setiap orang di dalam masa pandemi tetap harus optimis apapun yang dilakukan gitu Prof. Dan, tapi mohon maaf tadi sampai ada keterputusan berapa menit itu. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Dan kemudian kalau bisa berusaha untuk berbuat baik berbuat menolong orang lebih banyak begitu dalam masa-masa yang seperti ini, dan kita selalu harus berusaha menjadi sehat dan berusaha happy, Prof. Menyenangkan diri sendiri itu sangat penting supaya kita mempunyai aura yang positif begitu ya Prof ya. Kan bahagia tidak harus mahal. Terlalu banyak mengeluh aja lah. Iya, jangan selalu mengeluh. Untung sudah ke rumah Hobbit ya Prof ya beberapa tahun. Terima kasih Prof atas. Ya sama-sama. Waktu yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Salam sehat. Nanti kapan-kapan ada sesi yang berbeda begitu Prof. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Selamat berpisah. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Prof. Gunawan, terima kasih sekali. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih. Ya, izinkan saya tinggalkan ya. Ya, terima kasih Prof. Lu masuk
Pamit ya Bu Nani. Bu Nani, makasih Bu Nani. Pamit ya. Makasih Bu Nani. Halo Pak Sidi, Bu Siwi. Selamat Halo, sore. Bu. Sore. Ya, sama-sama. Oke, masih ada Pak Sidi. Terima kasih.